Pengertian sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet atau dewan menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Dalam sistem ini, parlemen memiliki kedudukan yang sangat kuat karena kabinet bisa dijatuhkan oleh parlemen melalui mekanisme mosi tidak percaya. Kabinet atau Dewan Menteri dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang juga merupakan anggota parlemen dan biasanya berasal dari partai politik atau koalisi yang memiliki suara mayoritas di parlemen. Sementara itu, kepala negara atau bisa berupa raja atau presiden hanya menjalankan fungsi semi-seremonial atau simbolis tanpa kekuasaan eksekutif yang nyata. Sistem parlemen banyak dipilih oleh negara-negara yang ingin menjaga keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, dan seringkali dipandang lebih demokratis karena pejabat eksekutif atau Perdana Menteri lebih mudah diawasi dan diberhentikan oleh wakil rakyat. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, kepala pemerintahan dan kepala negara terpisah. Kepala pemerintahan, Perdana Menteri, kepala negara, presiden atau seremonial, atau raja, monarki konstitusional. Kepala negara tidak memiliki peran aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana Menteri dan menteri-menterinya harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada parlemen. Jika kehilangan dukungan parlemen, kabinet dapat dibubarkan dan diganti. Yang ketiga, Perdana Menteri dipilih dari parlemen. Bukan dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dari partai atau koalisi mayoritas di parlemen. Yang kedua, menunjukkan eratnya hubungan antara legislatif dan eksekutif. Yang keempat yaitu mekanisme mosi tidak terpercaya. Parlemen tidak dapat mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Jika mosi ini disetujui, maka Perdana Menteri dan Kabinet harus mengundurkan diri. Yang kelima ada kepemimpinan kolektif, yaitu kekuasaan tidak terpusat pada satu orang, melainkan kolektif dalam kabinet. Yang kedua, setiap menteri memegang tanggung jawab terhadap bidang masing-masing. Yang terakhir ada pemilihan umum tidak langsung untuk eksekutif, yaitu rakyat memilih anggota parlemen dari sanalah terbentuk pemerintahan. Contoh negara yang menganut sistem parlementer. Beberapa negara yang menjalankan sistem parlementer antara lain 1. Inggris atau United Kingdom. Contoh paling klasik dari sistem parlementer, raja bertindak sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua ada Jerman, yaitu presiden sebagai kepala negara simbolis, sedangkan kanselir atau Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Yang ketiga ada India, yaitu presiden hanya menjalankan fungsi simbolik, sementara Perdana Menteri memiliki kekuasaan nyata dan dipilih oleh partai mayoritas di parlemen. Yang keempat ada Jepang, yaitu Kaisar Jepang tidak memiliki kekuasaan politik. Pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih dari nasional atau parlemen Jepang. Yang kelima ada Australia dan Kanada. Sama-sama menggunakan sistem parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sementara kepala negara adalah Raja Inggris atau diwakili oleh Gubernur Jenderal. Kelebihan dari sistem parlementer yaitu 1. Pemerintah lebih mudah dikontrol oleh parlemen. Yang kedua, mencegah kekuasaan yang terlalu dominan di satu tangan. Dan yang ketiga, ada pergantian pemerintahan bisa dilakukan tanpa revolusi, cukup lewat parlemen. Kekurangan sistem parlemen. Yang pertama yaitu kabinet bisa tidak stabil jika tidak ada mayoritas yang kuat di parlemen. Yang kedua, pemerintahan rentan jatuh jika terjadi konflik politik di parlemen. Dan yang terakhir ada koalisi partai bisa melemahkan efektivitas pengambilan kebijakan.